Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Sudah siap anak-anak? Silahkan semuanya dikeluarkan buku ESPS, buku LKS, dan buku catatannya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dan sekarang kita sudah memasuki semester 2. Semoga di semester 2 ini semakin rajin dan semakin semangat ya belajarnya. Nah, baik, hari ini adalah hari pertama pembelajaran matematika di kelas 4 semester 2 ini ya. Sebelum memasuki pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Ya, yang pertama adalah segi banyak, kemudian keliling dan luas bangun datar. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar garis. Ini nanti akan kita pelajari sebelum PTS. Kemudian yang akan kita pelajari setelah PTS nanti adalah terkait data. Ya, di sini termasuk menyajikan, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, kemudian juga menggambar diagram batang. Kemudian yang terakhir adalah tentang pengukuran sudut. Itu ya anak-anak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang segi banyak. Nah, kalian bisa membuka buku ESPS halaman 88 atau buku LKS halaman 6. Di sini Ustazah akan menjelaskan menggunakan buku ESPS ya. Kita akan belajar tentang segi banyak. Apa sih segi banyak itu? Segi banyak yaitu bangun datar yang tertutup. Nah, poinnya ada dua di sini. Tertutup dan dibatasi oleh suatu garis atau oleh ruas garis ya. Jadi, Ustazah ulang, segi banyak syaratnya ada dua. Yang pertama, bangun itu tertutup. Kemudian yang kedua, dibatasi oleh ruas garis. Nah, perhatikan yang di sebelah kiri ini adalah contoh segi banyak. Jadi ini kan tertutup. Ya, tertutup itu bagaimana? Ya, ini semua ruas garisnya saling bertemu. Ya, jadi tidak ada yang lubang seperti itu. Kemudian dibatasi oleh ruas garis. Nah, ini adalah contoh segi banyak. Kalau yang ini bukan segi banyak. Misalkan yang ini gambar apa? Bulan sabit ya. Kenapa bukan segi banyak? Karena di sini dibatasi oleh sisi lengkung. Kalau dibatasi oleh sisi lengkung, ini berarti bukan segi banyak. Ini juga demikian. Ya, ini kan dibatasi oleh sisi lengkung. Nah, kalau ini Ustazah, ini kan dibatasi oleh ruas garis atau garis lurus, tetapi bukan segi banyak. Kenapa? Lihat, ini terbuka, ya kan? Karena di sini terbuka, jadi tidak termasuk segi banyak. Kalau ini karena dibatasi oleh garis lengkung. Jadi cukup mudah ya anak-anak membedakannya. Nah, kemudian penamaan atau pemberian nama pada segi banyak itu sesuai dengan jumlah sisinya, ya. Pada segi banyak, jumlah sisi itu sama dengan jumlah sudutnya. Jumlah sisi sama dengan jumlah sudutnya. Sisi itu yang mana sih? Sisi itu ini. Nah, ini namanya adalah sisi. Ruas garisnya ini namanya adalah sisi. Ada berapa sisi? 1, 2, 3. Kalau sudutnya, sudut itu ini. Sudut pojokan, sudut 1, 2, 3. Ada 3. Ya. Kalau yang ini
Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Makanya disebut segi 4. Kalau ini tadi segi 3. Begitu ya. Meskipun bukan yang persegi. Ya, kalau persegi itu adalah segi 4 yang beraturan gitu. Selanjutnya diperhatikan di sini sisinya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi, sudutnya juga ada 5, maka disebut segi 5. Kalau ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka disebut sebagai segi 6. Begitu ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan bersama-sama. Nanti sambil Ustazah jelaskan di sini, kalian sambil mengerjakan juga ya di buku ESPS-nya. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan segi banyak dan tanda silang yang bukan segi banyak. Ini segi banyak atau bukan? Iya, segi banyak ya, segi banyak. Kenapa segi banyak? Karena dibatasi oleh ruas garis dan tertutup. Iya. Kalau ini segi banyak atau bukan? Tertutup loh. Bukan ya, karena dibatasi oleh garis lengkung. Kalau ini segi banyak atau bukan? Bukan ya, karena dibatasi oleh garis lengkung. Ini garis banyak atau bukan? Garis banyak ya, karena dibatasi oleh ruas dan juga semuanya tertutup. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang nomor 2, warnailah bangun yang merupakan segi banyak. Mana saja yang merupakan segi banyak? Iya, ini segi banyak. Kalau ini bukan, karena dibatasi oleh garis lengkung. Kalau ini iya, segi banyak ya. Ini bukan, karena dibatasi oleh garis lengkung. Kalau seperti ini segi banyak. Kalau seperti ini bukan ya, karena dibatasi oleh garis lengkung. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis segi banyak ya. Jadi jenis dari segi banyak itu ada 2. Yang pertama adalah segi banyak beraturan, yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan yaitu segi banyak yang semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar. Jadi kuncinya apa? Segi banyak beraturan itu semua sisi sama panjang, semua sudut sama besar. Misalkan ini. Nah, ini kalau ada tandanya seperti ini ya, masing-masing tandanya sama, ini berarti panjangnya adalah sama. Ya, meskipun kadang mungkin gambarnya itu ukurannya nggak sama gitu, tapi kalau ada tanda ini tuh maksud yang menggambar itu adalah panjangnya itu sama. Namanya apa ini? Kalau ada 4 sisi 4 sudut, ya segi 4. Karena semua panjang sisinya sama, berarti segi 4 beraturan. Dan yang ini panjangnya sisinya ada 5, panjangnya sama semua, berarti segi 5 beraturan. Yang ini panjangnya sama semua dan sudutnya juga sama semua. Karena ada 6 sisi, berarti segi 6 beraturan. Begitu juga untuk yang segi 7 beraturan. Selanjutnya adalah segi banyak tidak beraturan. Nah, kalau segi banyak tidak beraturan, ya berarti kalau syarat segi banyak beraturan tadi tidak terpenuhi. Kalau yang beraturan tadi syaratnya apa? Panjang sisinya sama semua, besar sudutnya juga sama semua. Jadi kalau yang tidak beraturan, kalau ada salah satu sisi yang panjangnya tidak sama atau ada salah satu sudut yang besarnya tidak sama, berarti tidak beraturan. Begitu ya. Ini misalkan, ini gambar apa? Iya, ini adalah segi 4 juga ya, tapi namanya apa kalau seperti ini? Iya, namanya adalah belah ketupat. Perhatikan, di sini tandanya ini sama, ya. Berarti panjangnya ini sama semua. Nah, tetapi kalian harus melihat syaratnya tadi kan ada 2 sisi, ya, panjang sisi sama dan besar sudut sama. Sekarang perhatikan besar sudutnya. Nah, apakah ini sama dengan ini? Tetapi apakah sama juga dengan ini?
Ini dengan ini sama nggak? Nggak sama. Tanpa mengukur pun kita tahu ya, ini lebih kecil daripada ini. Berarti belah ketupat ini termasuk segi banyak tidak beraturan. Begitu ya anak-anak. Jadi meskipun panjang sisinya ini sama, tetapi kalau salah satu sudutnya ini tidak sama, seperti ini dengan ini kan nggak sama, berarti termasuk segi banyak tidak beraturan. Seperti itu ya. Selanjutnya, warnailah segi banyak berikut. Merah untuk segi banyak beraturan dan biru untuk segi banyak tidak beraturan. Coba kita bahas bersama-sama. Beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan. Dari ukuran sudutnya saja sudah terlihat ya. Ini juga sudut ya anak-anak. Kalau seperti ini, kalau ini kan sudut lancip ya, ada juga sudut tumpul, ada juga sudut siku-siku. Tapi kalau sudutnya itu sampai seperti ini namanya adalah sudut refleks ya. Sudut refleks. Nanti akan kita pelajari di bab tentang sudut ya. Ini beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan ya. Dari panjangnya juga sudah kelihatan. Kalau ini beraturan ya. Ini jelas tidak beraturan. Ini tidak beraturan juga. Ini beraturan. Ini tidak beraturan. Ini beraturan. Gitu ya. Kemudian ini tuliskan nama segi banyak beraturan berikut. Apa ini? Sisinya ada 4, berarti segi 4 beraturan. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, segi 5 beraturan. Kalau yang ini ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti segi 10 beraturan atau dinamakan desagon. Ya, kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 berarti segi 12 beraturan ya. Nah, untuk selanjutnya ini Ustazah berikan sedikit catatan ya. Ini adalah nama-nama untuk segi banyak beraturan ya. Segi 3 adalah trigon, segi 4 tetragon, segi 5 pentagon, segi 6 heksagon, segi 7 heptagon, segi 8 oktagon, segi 9 nonagon, segi 10 desagon. Itu ya anak-anak, sementara sampai segi 10 dulu. Nah anak-anak, kemudian tugas kalian hari ini adalah mengerjakan buku ESPS halaman 94 dan 95 bagian A dan yang B ya. Nanti boleh dikerjakan langsung di buku ESPS-nya, atau kalau tidak punya buku ESPS dikerjakan di buku tulis, cukup ditulis abjadnya saja. Kalau untuk yang B itu langsung ditulis jawabannya saja. Begitu ya anak-anak, nanti akan Ustazah fotokan untuk tugasnya. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke keliling bangun datar. Dipersiapkan ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.